Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi wa salawatullahi alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Baik, hadirin sidang salat maghrib yang Allah muliakan. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmatnya sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu melaksanakan salat maghrib, dan khususnya secara berjamaah bagi kaum lelaki. Dan kemudian yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita dan panutan kita dalam kehidupan di dunia ini, yaitu Nabi besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin dan hadirat yang Allah muliakan, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita tentang al-usul ats-tsalatsah, dan insyaallah pada malam hari ini kita masuk ke rukun Islam yang ketiga. Karena di pertemuan yang lalu kita telah sedikit membahas tentang rukun Islam yang kedua, yaitu salat. Akan tetapi sebelum kita lanjut lebih jauh tentang kajian kita, maka di sini saya ingin mengingatkan kepada para jamaah, baik itu dari pria atau wanita, agar senantiasa memperhatikan adab-adab di masjid dan juga memperhatikan adab-adab tatkala menuntut ilmu, terlebih khusus untuk kaum akhwat, untuk wanita yang ada di belakang. Jangan sampai terjadi seperti di pertemuan yang lalu di salah satu kajian ustadz kita, suara antumna kedengar sampai ke depan. Tidak pantas sebenarnya suara perempuan terdengar sampai ke depan. Kemarin kita sudah sebutkan bahwasanya perempuan diperbolehkan untuk datang ke masjid, tidak boleh dilarang. Akan tetapi kata Nabi, rumah mereka lebih baik bagi mereka. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya apabila perempuan ingin ke masjid, maka hendaknya memperhatikan adab-adab sebagai seorang muslimah. Jangan sampai suaranya kedengaran oleh kaum ikhwan yang ada di depan. Terlebih apalagi kalau itu sedang ada kajian. Ini nggak pantas bagi seorang wanita muslimah. Baik. Kemudian kita mereview ulang sedikit, melihat ulang sedikit apa yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, yaitu tentang sholat. Sebelum kita masuk ke rukun Islam yang ketiga. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang rukun Islam kedua, yaitu tentang sholat. Kita sudah menyebutkan apa itu definisi sholat. Ada masih ingat lah definisi sholat apa? Af'alun wa aqwalun makhsusatun tubda'u atau muftatahatun bitakbir, muhtatamatun bitaslim, ta'abbudan lillah. Yaitu perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan yang khusus. Jadi ada perbuatan yang khusus, ucapan yang khusus. Dimulainya dengan takbir, diakhiri dengan salam. Dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan sholat. Itu disebut dengan sholat. Dan kita pun kemarin sudah menyebutkan bahwasanya sholat itu merupakan rukun Islam. Alias kalau sholat nggak ada, Islam nggak ada. Namanya juga rukun, harus ada. Sebagaimana buku ini, namanya buku harus ada kertasnya. Nggak ada kertasnya, nggak disebut buku. Seperti itu pula Islam, harus ada sholatnya. Nggak ada sholatnya, Islamnya hilang. Waliyadzubillah min dzalik. Baik. Kita juga di pertemuan lalu sudah menyebutkan tentang keutamaan sholat. Tentang pentingnya sholat. Di antara pentingnya sholat, bahwasanya sholat itu merupakan
ibadah yang pertama diminta setelah orang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masih ingat kisahnya tatkala Nabi mengirimkan sahabat Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Tatkala itu Nabi Muhammad SAW mengirimkan sahabat Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah ke Yaman. Yang mana di Yaman mereka mayoritasnya atau kebanyakan yang mereka adalah orang penganut agama Yahudi ataupun Nasrani. Ya. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW mengirimkan Mu'adz untuk berdakwah di sana. Tapi ingat, apa yang pertama kali Nabi minta kepada Mu'adz ketika Mu'adz berdakwah? Ya, kata Nabi Muhammad SAW, wahai Mu'adz, hendaknya yang pertama yang kau dakwahi kepada mereka adalah agar mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu masuk Islam dulu, karena mereka masih kafir, non-muslim. Kemudian kata Nabi, apabila mereka mau masuk Islam, maka setelah itu baru ajarkan mereka untuk melaksanakan sholat. Ini ibadah pertama yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW untuk diajarkan, ya, oleh Mu'adz bin Jabal sebagai pendakwah. Di sini ada faedah penting. Apa faedah pentingnya? Faedah pentingnya menunjukkan bahwasanya sholat adalah ibadah yang sangat mudah dan bahkan yang paling mudah yang dapat kita lakukan. Ya kan? Yang harus sepakat ya Bang? Ngaku aja nggak sepakat ya Pak? Ya Pak. Ya kan? Sholat itu ibadah yang paling mudah yang kita lakukan. Kok bisa? Buhan pian kada perlu keluar duit gasan sholat, maksudnya kada perlu keluar modal banyak. Coba mungkin haji, umroh, cukuplah 10.000, 30.000, kan cukup. Paling kada haji ratusan juta, murah-murahnya yang reguler puluhan juta, umroh puluhan juta, zakat jutaan. Ya Allah, sholat yang penting pakai baju, tertutup aurat, datang ke masjid, sholatan. Saking gampangnya sholat dilakukan. Perlukah buhan pian menahan dari lapar dan haus kayak puasa pas sholat seharian? Kadang. Nah, karena kita bahas nih, kenapa puasa ya di hadis Mu'adz bin Jabal atau di tatkala Mu'adz bin Jabal dikirim ke Yaman oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi tidak memerintahkan Mu'adz untuk mengajarkan puasa. Ya. Belum diperintahkan untuk mengajarkan puasa. Padahal Mu'adz dikirim untuk mendakwahkan Islam itu di akhir kehidupan Nabi Muhammad SAW di tahun 10. Puasa diwajibkan tahun 2 Hijriah. Orang-orang muslim di Madinah sudah puasa 9 kali ibaratnya. 9 kali Ramadan atau 8 kali Ramadan mereka sudah puasa Ramadan. Tapi Mu'adz pas disuruh berdakwah di negeri Yaman, Mu'adz malah tidak diperintahkan untuk puasa. Kenapa? Karena puasa lebih susah daripada sholat. Karena puasa lebih susah daripada sholat menurut kebiasaan orang-orang. Soalnya kita ini hanya bangun guring, langsung minum. Ya Allah, imba itu anggaplah sholat subuh. Ya, habis bangun tidur langsung sholat subuh. Ya. Habis minum langsung sholat subuh. Habis sholat subuh, nah, dudukan di warung. Ya Allah, sebagian ada gitu, dudukan di warung, nah, mencari untuk, mencari apa lagi, mie habang, cari lontong, cari nasi kuning, hanyar bangun guring, sudah makan. Ya Allah, mbah itu jam 9 cemilan. Ada yang orang itu mbah sholat subuh makan wadai.
Jam 7 makan pagi. Jam 9 makan snack. Jaraknya parah benar. Jam 12 makan siang atau jam 1 makan siang. Jam 3, jam 4, cemilan sore. Nah, mbah itu kena parak maghrib teh. Mbah itu kena mbah isya kopi. Tambahi apa-apa lagi. Seharian makan isinya. Yo, di jaraknya sejam 2 jam makan, sejam 2 jam makan, sejam 2 jam makan. Makanya pas puasa pindah barat. Karena kebiasaan kita itu kebanyakan makan. Baru selisih sejam 2 jam sudah hendak makan lagi. Makanya puasa itu lebih berat daripada sholat. Cuma banyak orang yang merasa sholat itu susah. Padahal itu yang paling gampang. Duit kada perlu keluar, kada perlu menahan liur, jangan melihat orang makan, seorang nak makan kada boleh puasa. Kada Allah. Anggaplah pas sholat kada boleh makan. Paling berapa lawas sholat? 10 menit, 15 menit. Ya kok? Kada lawas benar sholat. Menahan haus dan lapar itu kan cuma 10 menit. Beda sama puasa. Nah, makanya jangan sampai ibadah sholat ini kita lalaikan, ya, karena dia ibadah yang pertama diminta dan nanti yang akan ditanya pertama pun ibadah sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Ya, yang pertama diminta pertanggungjawabannya dari amal ibadah kita nanti hari kiamat adalah tentang sholat. Karena dia yang pertama kali juga diminta. Karena saking mudahnya, ya, saking mudahnya. Itu dia. Ya, menyembelih ibadah kada? Ibadah. Tapi bang, misal membanting sapi dulu, ya Allah, nyembelih dulu berdarah-darah. Nah, sholat sampai kayak gitu enggak? Ya, sholat enggak sampai kayak gitu. Ya, baik. Ini tentang masalah sholat. Ya, jadi sekali lagi, ya, hendaknya kita sebagai orang Muslim, ya, yang mengaku Islam, mengikuti Nabi Muhammad SAW, memperhatikan tentang masalah sholat. Karena sholat itu ibadah yang pertama diminta untuk dilaksanakan dan yang pertama diminta untuk ditagih di hari kiamat. Nah, baik. Kemudian hadirin dan hadirat yang Allah muliakan, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang rukun Islam yang ketiga. Ya, rukun Islam yang kedua sama apa? Sholat. Yang ketiga, puasa. Ya, kita akan bahas tentang puasa. Apabila mungkin sampai ke zakat. Baik. Insyaallah ulun yakin buhan pian di sini berataan sudah mendengar yang namanya puasa. Ya, kerana Allah yang hanya mendengar puasa ini pasti dari awal sudah mendengar tentang puasa. Ya, sebagaimana sholat, puasa pun dia merupakan rukun di dalam Islam, alias bagian dari agama Islam. Kalau orang ngaku Muslim, dia harus puasa. Kalau ini dikatakan buku, harus ada kertas. Seseorang dikatakan Muslim, maka dia harus puasa. Puasa apa? Puasa Ramadan. Ya, puasanya puasa Ramadan. Yang dimaksud puasa di dalam rukun Islam adalah puasa Ramadan. Yang kita lakukan selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Ya, jangan sampai salah kaprah. Rukun Islam yang ketiga puasa Senin Kamis ya. Lain puasa Senin Kamis lain. Puasa Ayyamul Bid lain. Yang dimaksud puasa yang menjadi rukun iman adalah puasa Ramadan yang kita laksanakan entah 29 hari atau 30 hari, yaitu 1 bulan penuh. Ya, seseorang mengaku Muslim maka dia harus puasa Ramadan. Ya, seseorang yang mengaku beragama Islam wajib baginya untuk puasa Ramadan. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya, di Quran surat Al-Baqarah yang insya Allah buhan pian pun hafal, ya, di ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pasti hafal insya Allah buhan pian. Soalnya dari bahari bulan lewat terus. Ya Allah, ada ayat itu insya Allah. Wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan bagi kalian untuk melaksanakan siyam, untuk melaksanakan puasa. Puasa apa? Puasa Ramadan. Ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian, bagi umat-umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya. Ini dalil, ayat ini menunjukkan bahwasanya puasa Ramadan adalah kewajiban yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim. Selain itu ditambah lagi dengan dalil yang lain, dalil dari sunnah, dari hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, tatkala Jibril datang dan bertanya, ya, alimni anil Islam, ajarkan aku tentang Islam. Kemudian Nabi, kata Jibril bertanya, apa itu Islam? Kemudian Nabi menyebutkan, ya, Islam adalah engkau mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian engkau sholat, kemudian engkau puasa. Dan di dalam hadis yang lain pun disebutkan, buniyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas 5 pilar, ya, di atas 5 fondasi, yaitu diantaranya adalah sholat dan juga puasa. Ya, yang kemarin sudah kita sebutkan. Maka dari 2 dalil ini, dari dalil Al-Quran dan hadis ini, kita mendapatkan kesimpulan bahwasanya yang namanya puasa Ramadan itu wajib dilaksanakan bagi setiap muslim dan juga muslimah. Ya, bagi setiap muslim dan juga muslimah. Baik, setelah kita mengetahui tentang hukum dari puasa Ramadan, ya, yang mana hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah, kita perlu berkenalan sedikit, ya, apa yang dimaksud dengan puasa. Buan pian rancak mendengar istilah puasa dan buan pian tahu hukum puasa, ya, pasti buan pian tahu hukum puasa. Ada yang tertahu lah hukum puasa, hanya kita sambat tadi. Ada yang tertahu lah hukum puasa? Adakah? Enggak tahu ya. Apa tadi hukumnya? Wajib. Sip. Ahsan tuh. Ya, hukumnya wajib. Kemudian, apa yang dimaksud dengan puasa? Nah, sekarang kita bahas sedikit aja. Kita bahas sedikit tentang apa sih yang dimaksud dengan puasa. Jangan sampai buhan pian rancak mendengar puasa, melakukan puasa, tapi buhan pian kurang memahami makna puasa tersebut. Ya, baik. Puasa di dalam bahasa Arab, ya, adalah siyam. Dan siyam atau som itu artinya adalah al-imsak. Al-imsak. Rancaklah mendengar imsak lah. Nah, bulan Ramadan rancak kok mendengar istilah imsak. Apa artinya imsak? Apa artinya imsak? Buat dia rancak kok bulan Ramadan. Imsak ya. Apa artinya tuh? Nah, sampai apa? Nah, yang mana sampai ya? Ada yang tahu lah? Karena dia mau mana? Silahkan yang tahu apa artinya imsak. Imsak. Kalian tahu lah. Menahan. Imsak artinya adalah menahan. Ya, saya ulangi, imsak artinya menahan. Menahan dari apa, Ustaz? Dari apa aja. Menahan dari apa aja itu ngarannya imsak. Menahan dari mengambil, imsak. Menahan dari memegang, imsak. Menahan dari melihat, imsak. Menahan dari berbicara, imsak. Itu imsak, menahan. Nah, itu secara bahasanya itu artinya puasa, artinya menahan.
Itu secara bahasa, ya, secara bahasa Arab. Cuma ada yang namanya pengertian atau definisi syar'i, definisi secara syariat. Sebagian mana tadi sholat? Sholat tadi, diingatlah tadi definisinya. Diingat, ya Om. Hajar. Ya, perbuatan, ucapan yang khusus, yang dimulai dengan takbir, yang diakhiri dengan salam dalam rangka beribadah kepada Allah. Ini definisi sholat secara syar'i, secara definisi syariatnya. Ya, adapun definisi sholat secara bahasanya artinya doa. Ya, tapi ada definisi syar'inya, definisi secara syariatnya. Nah, puasa pun sama. Puasa pun ada definisi secara bahasanya, artinya adalah menahan. Cuma ada definisi secara syar'inya, secara syariatnya, pengertian secara syariatnya. Apa sih yang dimaksud dengan puasa? Ya, di dalam syariat Islam. Ya, karena puasa, ulun sudah puasa. Kenapa? Karena puasa kadang mengikuti puasa. Iya, itu secara bahasanya iya. Tapi secara syariat Islam itu bukan puasa. Ya, oke, berarti apa definisi puasa di dalam syariat Islam? Ya, definisi puasa di dalam syariat Islam adalah al-imsaku anil akli wa syurbi wa sairil mufattirat min turu'il fajri athani aw as-sadiq ila ghurubi syams ta'abbudan lillah, yaitu menahan diri dari makan dan minum, dan juga hal-hal lainnya yang dapat membatalkan puasa. Saya ulangi, arti puasa di dalam syariat Islam adalah menahan diri dari makan dan minum. This is the one, yang pertama, the first one, ya, menahan diri dari makan dan minum. Kemudian yang selanjutnya, ya, dan juga menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa. Ya, oke. Kemudian poin yang selanjutnya, dari terbitnya fajar shadiq, dari terbitnya fajar yang benar, fajar yang kedua, sampai matahari terbenam. Ini poin yang keberapa? Ketiga lah. Yang keempat, ta'abbudan lillah, dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka menyembah Allah Subhanahu wa taala. 4 poinnya. Yang pertama, menahan diri dari makan dan minum. Yang kedua, menahan diri dari semua pembatal-pembatal puasa selain makan dan minum. Kemudian yang ketiga, menahan dirinya tadi dimulai dari terbitnya fajar shadiq, dari terbitnya fajar yang kedua sampai tenggelamnya matahari. Dan kemudian yang keempat, terakhir, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan puasa. Ya, menahan diri dari makan dan minum. Udah, ini sudah jelas. Ya, menahan diri dari makan dan minum. Dan juga dari semua pembatal puasa. Berarti Ustaz, pembatal puasa itu kada cuma makan dan minum? Iya. Pembatal puasa bukan hanya makan dan minum. Ada hal-hal lain yang dapat membatalkan puasa. Ya, tapi itu tadi pembahasannya bukan di sini. Ya, insya Allah nanti kalau kita membahas tentang fikih nanti. Ya, nanti kalau kita bahas fikih, insya Allah kita bahas sampai dalam-dalam. Ya, intinya ada pembatal puasa selain makan dan minum. Semua pembatal puasa, baik makan dan minum atau selain makan dan minum, maka harus dijauhi, harus kita tahan, alias kita nggak boleh melakukan hal tersebut. Dimulai dari kapan kita menahan diri agar tidak melakukan pembatal-pembatal puasa tadi? Dimulainya dari fajar shadiq. Fajar shadiq itu fajar yang benar, fajar yang sungguhan, alias waktu subuh.
Ya, waktu subuh itu dimulainya ketika fajar shodiq itu keluar. Ya, karena fajar itu ada dua. Ada yang namanya fajar kadzib, ada yang namanya fajar shodiq. Fajar kadzib itu adalah fajar yang bohongan. Dia seakan-akan sudah fajar, padahal belum fajar. Kalau fajar shodiq itu fajarnya sudah benar, fajarnya beneran. Ya, itu fajarnya setelah fajar kadzib. Fajar shodiq, fajar yang beneran datangnya setelah fajar kadzib. Ya, dia makanya disebut fajar yang kedua, karena fajar yang pertama itu bukan fajar yang beneran. Ada yang sudah pernah melihat lah fajar shodiq dan fajar kadzib? Siapa yang suka mendaki gunung? Ya, ulun melihatnya pas ulun lagi mendaki gunung. Ya, makanya biasanya kalau ulun mendaki gunung, ulun ajak teman-teman buat melihat perbedaan fajar shodiq sama fajar kadzib. Ya, itu kelihatan banget pas kita lagi di puncak waktu itu. Waktu itu ulun di puncak Merbabu. Di situ baru tahu, oh rupanya kayak gini yang namanya fajar shodiq, kayak gini yang namanya fajar kadzib. Ya, pas itu lagi di puncak, waktu itu di atas, di langit sudah cerah. Maksudnya di langit itu udah terang, udah kelihatan. Tapi di sekitar kita masih gelap semua. Di sekeliling saya masih gelap. Ini nggak tahu nih teman di sebelah siapa, nggak tahu macan, nggak tahu manusia, Allah alam, pokoknya gelap aja. Tapi di atas udah sinarnya itu udah ke atas. Sinar itu ke atas. Jadi di atas terang. Nah, ini fajar kadzib. Gak lama setelah itu baru sinarnya rata. Nah, baru mulai kelihatan, oh ini ada orang. Sinarnya itu rata. Pertama sinarnya cuma ke atas kayak. Setelah itu agak lama baru dia rata. Nah, dari situ, oh ini sudah masuk fajar shodiq. Ya, biar lihat dari Google pokoknya ada aja perbedaan fajar shodiq, fajar kadzib, fajar pertama, fajar kedua. Pasti kayak gitu nanti gambaran. Cahaya dari ke atas, cahaya dari ke atas. Ya. Baik. Nah, sejak fajar shodiq alias masuk waktu subuh itu dimulai kita memulai untuk menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Sampai kapan? Sampai matahari terbenam. Bulatannya itu sampai masuk Nah, bulatan matahari masuk, maka sudah masuk waktu maghrib. Sudah masuk waktu malam. Karena malam di dalam Islam yaitu waktu maghrib. Waktu maghrib itu sudah malam. Matahari bulatannya masuk, nah, sudah. Itu sudah malam. Maghrib, waktunya untuk berbuka. Ya, kemudian poin yang terakhir yang dari definisi puasa, ta'abbudan lillah, dalam rangka beribadah kepada Allah. Nah, ini penting. Ini kemarin sempat juga dibahas sama Ustaz Ahmad Zainuddin di sini. Ya, sempat disinggung sama beliau. Tatkala beliau membahas tentang hadis masalah niat. Ya, tentang masalah niat. Tatkala kita menahan diri kita dari pembatal-pembatal puasa dari subuh sampai maghrib, maka kita harus menyertakan perbuatan tadi dengan niat. Niatnya apa? Dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah. Itu niatnya. Kalau tidak ada niatnya, kasihan manusia. Uyuh-uyuh dari pagi, dari subuh menahan haus, lapar, beliuran, melihat iklan-iklan mana? Kada dapat pahala. Kenapa? Karena kada niatnya. Ada orang dia melakukan diet. Ini dia lagi diet. Gak tahu diet mau kompetisi atau diet mau tanding atau diet mau apa. Dietnya parah. Makan cuma 2 jam misalkan dalam 24 jam. Ada yang cuma 4 jam dalam 24 jam. Ada. Ya. Dia gak makan. Itu sudah lewat malah ya dari waktu puasa. Dia dari pagi, dari subuh sampai maghrib gak makan, gak minum. Tapi dalam rangka diet.
dalam rangka karena dia lagi fat loss, lagi nurunkan berat badan, biar kompetisi gampang, atau biar awaknya bagus. Apakah ini terhitung puasa? Enggak. Kenapa? Karena bukan dalam rangka ta'abbudan lillah. Karena bukan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rangkanya beda. Rangkanya dalam rangka diet. Beda. Ya. Hati-hati. Atau cuma dalam rangka kebiasaan. Ada. Makanya saya sering ingatkan ini tatkala mau masuk bulan Ramadan. Sumu shauma ibadah wala tasumu shauma adah. Saya ulang. Ini saya dengar ucapan ini dari khatib. Ketika itu kita sholat Jumat. Ketika itu saya sholat Jumat di Masjid Universitas Islam Madinah. Waktu itu Ramadan. Waktu itu bulan Ramadan. Khatibnya ngomong ucapan yang masih saya ingat sampai sekarang. Sumu shauma ibadah wala tasumu shauma adah. Berpuasalah kalian dengan puasa yang bernilai ibadah, dengan puasa dalam rangka ibadah, dan janganlah kalian puasa dalam rangka kebiasaan. Ada itu kebiasaan. Oh, datang Ramadan, biasanya puasa. Oh, orang-orang puasa membulan dengan puasa. Ini kebiasaan. Ya, ini kebiasaan. Hati-hati. Makanya niat itu penting. Makanya tadi di akhir kita sisipkan di dalam definisinya adalah ta'abbudan lillah, dalam rangka menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena banyak aja orang yang meninggalkan perbuatan-perbuatan puasa, perbuatan pembatal-pembatal puasa, cuma dia bukan niatnya puasa. Maka itu tidak termasuk puasa. Ya. Seperti itu. Baik. Kemudian hadirin dan hadirat yang Allah muliakan. Setelah kita membahas tentang definisi puasa, ya, bahwasanya puasa itu adalah menahan diri kita dari makan dan minum dan semua pembatal puasa, dari terbitnya matahari, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, ya, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaiknya kita mengingat lagi, ya, sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Tatkala kita ingin beribadah, maka wajib bagi kita untuk, ya, mengikhlaskan ibadah itu untuk Allah Subhanahu wa taala, dan itu inti pembahasan kita di pelajaran Al-Usul Ats-Tsalatsah. Ya, jangan sampai kita beribadah puasa, ya, demi mendapatkan uang, demi mendapatkan bonus. Jangan sampai kita puasa biar bisa diterima lamarannya. Jangan sampai kita puasa, ya, untuk mendapatkan hal-hal dunia. Ya, karena kita berpuasa itu seperti yang kita ketahui, kita berpuasa artinya kita beribadah. Sedangkan kita sudah bahas di pertemuan lalu, namanya ibadah hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sekali lagi saya ingatkan, ya, para jamaah semua, agar kita senantiasa memperhatikan niat ini. Ya, jangan sampai kita salah di dalam niat, akhirnya capeknya kita itu tidak berbuah apa-apa, cuma berbuah haus, lapar. Waliyadzubillah min dzalik. Baik. Kemudian kita lanjut tentang keutamaan puasa. Adakah keutamaan di dalam puasa? Jawabannya ada. Ya, dan keutamaan itu sangat besar. Baik. Kita lihat apa saja sih keutamaan puasa. Ya. Ini puasa secara umum, ya, bukan hanya puasa Ramadan saja. Yang namanya puasa, keutamaan puasa ini keutamaan puasa baik Ramadan atau di luar Ramadan. Ya, bukan hanya Ramadan saja. Apa saja keutamaan puasa? Pertama, dia sebagai junnah.
Dia sebagai junnah. Junnah itu benteng, perisai, tameng. Dia sebagai tameng. Tameng dari apa? Tameng dari api neraka. Kayak bukan pasukan-pasukan bisi tameng loh. Nah, itu ibaratnya puasa. Ya, tameng bagi diri kita dari api neraka. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "As-siyamu junnatun wa hisnun hasinun minan nar." Puasa itu adalah tameng, hisnun, dan juga benteng, hasin, yang sangat kokoh, minan nar, dari api neraka. Ya, ini hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, ini yang pertama, dia sebagai tameng dan juga dia sebagai perisai bagi diri kita dari api neraka. Kemudian yang kedua, faedah dari puasa, ya, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alias puasa merupakan salah satu sebab dikabulkannya doa. Jadi kalau kalian cari waktu mustajab pas puasa. Ya, itu salah satu waktu mustajab untuk berdoa. Di dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 orang yang doanya itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Al-Imamul Adil, imam yang adil. Dan juga kemudian siapa lagi? Was-shaim hina yuftir. Dan juga orang berpuasa tatkala dia berbuka. Di dalam riwayat yang lain disebutkan was-shaim hatta yuftir. Dan orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Di dalam riwayat yang lain disebutkan da'watus shaim. Ya, doanya orang yang berpuasa. Ya, kemudian yang ketiga da'watul maghlub, dakwahnya orang yang terzalimi. Ya. Nah, tiga doa ini kata Allah tidak akan tertolak. Ya, Allah kabulkan. Doanya orang berpuasa, tatkala dia berpuasa, tatkala dia berbuka, ya, maka itu doanya mustajab. Maka jangan dilewatkan waktu-waktu berharga ini. Kalau pas lagi puasa, doa. Karena ini merupakan salah satu waktu mustajab untuk berdoa. Ya, apalagi pas Ramadan. Ya, dosa sudahlah Ramadan itu bulan yang agung, kita mengerjakan ibadah yang agung. Ya, rukun Islam. Sayang bukan pian pas puasa Ramadan karena berdoa apa-apa. Guring aja. Sayang mana? Guring ibadah selesai. Doa bang, alahan pada ibadah lagi, alahan pada guring lagi. Ya Allah. Nah, sudah sampai. Ya, silakan ya. Muadzin silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an Rasul. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an Rasulullah.
حي على الصلاة لا حول. حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح لا حول ولا قوة. حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه دعوتك التامة الصلاة وقامت محمد السيرة والفضيلة وبارك المقام المحمود الذي وعده. Baik, hadirin yang Allah muliakan, kita lanjutkan. Tadi sampai mana ya, Pak? Keutamaannya. Oh, doanya kada ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya sekali lagi mengingatkan, kalau sudah kita puasa, gunakan untuk memperbanyak doa. Coba buan lihat di Quran ayat yang berbicara tentang puasa. Ya, di Quran surat Al-Baqarah itu di ayat 193. Ya, sampai seterusnya. Di antara ayat-ayat yang bercerita atau yang membicarakan tentang puasa, Allah selipkan ayat doa. Ya, Allah selipkan ayat tentang doa. Di halaman itu di paling bawah. Ya, di halaman itu di paling bawah. Kalau cetakan Madinah, dia yang paling bawah. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya. Ini adalah ayat yang memerintahkan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi, wahai Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku menjawab, aku mengijabah doanya orang yang berdoa kepadaku. Ya. Ini ayat memerintahkan kita untuk berdoa, alias ayat doa. Di antara ayat-ayat yang berbicara tentang puasa Ramadan. Ini menunjukkan bahwasanya sebaiknya, sepantasnya, sepatutnya tatkala kita puasa kita memperbanyak doa. Ya. Ini salah satu hikmahnya. Salah satu hikmahnya disisipkan doa, disisipkan ayat tentang doa di antara ayat-ayat puasa. Ya. Jangan sampai rugi buan pian. 30 hari puasa, 30 hari kada berdoa pas lagi puasa. Ruginya udah lebih dari. Apalagi kalau buan pian sekalinya lagi safar. Misalkan lagi safar ke daerah mana, atau lagi umroh, misalkan pas Ramadan ya, misalkan bin Bayulun, misalkan kita misalkan puatulah pas puasaan umroh, jangan sampai disia-siakan. Sudahlah pas lagi safar, pas lagi puasa Ramadan, jangan disia-siakan. Momen-momen penting ini jangan disia-siakan. Minta sama Allah Subhanahu wa taala ya sebanyak-banyaknya. Baik, kemudian faedah atau keutamaan dari puasa yang berikutnya adalah bahwasanya puasa
itu akan menjadi pemberi syafaat kita pada hari kiamat. Sebagaimana sholat, sebagaimana Al-Quran. Al-Quran pun akan menjadi pemberi syafaat bagi kita pada hari kiamat. Ya. Di dalam hadis riwayat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Al-Quran, puasa dan juga Al-Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Mereka berdua akan menjadi pemberi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Ya, yaqulus siyam, puasa mengatakan nanti pada hari kiamat, "Ay Rabb, wahai Allah, wahai Rabb, ya, mana'tuhu at-ta'ama wasyahawat bin nahar fasyaffi'ni fihi." Ya Allah, wahai Rabb, aku dahulu ketika di dunia menahan dia dari makanan, ya, menahan dia dari perbuatan syahwat, ya, ketika di siang hari. Fasyaffi'ni fihi, ya Allah, jadikanlah aku, ini kata puasa, sebagai pemberi syafaat baginya. Ya. Karena apa? Karena puasa itu menahan seseorang dari fitnah-fitnah syahwat ketika di siang hari, ya, dan juga menahan seseorang dari makan dan minum yang berlebihan. Nah, ada faedah penting di sini. Ini hal penting nih, rahasia ya. Wah, tapi sudah direkam. Ini faedah penting puasa, menahan orang dari kelebihan makan dan minum. Kenapa, Sob? Buahan pian harus ingat bahwasanya kelebihan makan dan minum itu merupakan salah satu faktor hati rusak. Ya, salah satu faktor hati rusak, kebanyakan makan, kebanyakan minum. Dan ada hal-hal lain lagi, bukan cuma dua ini. Ya, kebanyakan ngelihat bisa rusak dua hati. Kebanyakan dengerin bisa rusak dua hati. Ya, tapi ini kan kaitannya dengan puasa. Puasa menahan seseorang dari kebanyakan makan dan minum. Yang mana kebanyakan makan dan minum itu adalah faktor sebab seseorang hatinya mati. Hatinya kada peka lagi dalam kebaikan. Ya. Karena kita ini diciptakan oleh Allah bukan biasa makan dan minum. Ya, ada orang rela-rela jauh-jauh, ya, gasan mencari makan ya, tulak 2 jam gasan mencari makan ya. Habis waktu gasan mencari makan ya. Di sana ada restoran ya, hanyar. Ada restoran bagus. Jauh-jauh ke sana 2 jam, setengah sejam gasan makan ya. Nah, makanya kata Nabi, "Ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarran min batni." Gak ada tempat yang paling jelek yang diisi oleh anak cucu Adam kecuali perutnya. Botol teman-teman ding. Kata Nabi, gak ada tempat yang diisi oleh anak Adam, ya, yang lebih jelek daripada perutnya. Alias jelek-jelek tempat yang diisi oleh anak Adam adalah perutnya. Melihat es krim, gas, sikat. Melihat cilok, gas, sikat. Melihat apa lagi? Mie ayam, gas lagi. Melihat ini, gas lagi. Sikat keberatan. Masuk keberatan. Padahal, kata Nabi, dihasab ibni Adam luqaimat. Kalau cuma gasan anak Adam kayak kita ini, lain dinosaurus, anak Adam manusia, kata Nabi, luqaimat, cuma butuh suapan-suapan kecil. Lain kayak inilah. Ini ngarannya lukmah. Luqaimat itu sopan-sopan kecil. Ini lukmah kalau segini. Apalagi sih ini. Ini sopan dinosaurus kalau ini. Ya, kalau sopan manusia itu luqaimat, sopan-sopan kecil. Yukim nasulbah, yang bisa menegakkan tulang punggungnya. Sudah. Selama makanan yang sedikit tadi, yang kecil tadi, sudah bisa membuat dia berdiri, beribadah, cukup. Nah, terus kata Nabi, wa in kana la mahala, kalau misalkan memang perlu lebih daripada beberapa suapan kecil, misalkan 3 atau 5 suapan, kada cukup, gara-gara awaknya ganal, atau latihannya banyak, ya Allah, atau angkatannya berat, yang mengangkat pipa, mengangkat samin, ya Allah,
misalkan butuh lebih dari beberapa suapan kecil, maka kata Nabi, sepertiga gasan makanan, sepertiga gasan minuman, sepertiga gasan udara. Alias opsi sepertiga itu adalah opsi kedua. Kan kita ini baru diajarkan memakan itu sepertiga banyu, sepertiga makanan, sepertiga udara. Mereka sanggup mengkurang seberapa di wasakakan. Nah, lain. Sepertiga itu adalah opsi kedua. Opsi pertamanya adalah cuma beberapa suapan kecil. Itu opsi pertamanya. Opsi keduanya baru dibuat sepertiga. Kenapa? Biar hati kita ini enggak rusak mikirin perut, terus mikirin makan. Orang terlalu banyak makan, hendak sholat ngalih, berjalan ngalih, baca Quran ngalih, lalu hatinya jadinya rusak. Makanya orang puasa itu, faedahnya itu salah satunya, menahan dia dari kelebihan makan, sehingga apa? Sehingga faktor yang dapat membuat hatinya itu rusak berkurang. Ya, itu dia. Hati-hati. Karena tadi sudah berpadahi, kebiasaan kita pagi makan, bangun guring makan, hendak keluar ke kantor makan, di kantor makan, snack, siang makan, asar makan, maghrib makan, isya makan terus isinya. Ya, ini salah satu faedah puasa. Ya, kemudian, sebagian orang ada yang merasa itu puasa itu ngalih, ya susah. Iya, sebenarnya puasa itu agak susah bagi orang yang memang tidak menguatkan ya imannya. Tapi kalau dia tahu bagaimana tahapan-tahapan puasa itu diwajibkan, dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah meringankan baginya puasa Ramadan. Bahari, ini kita masuk nih yang tadi judul. Bagaimana tahapan puasa Ramadan? Ya, bagaimana diwajibkan tahapan puasa Ramadan? Pada awalnya puasa Ramadan belum diwajibkan. Ya, ini kita tutup dengan ini. Pada awalnya puasa Ramadan belum diwajibkan. Di fase Mekah puasa Ramadan belum ada. Di fase Madinah di tahun pertama Hijriah belum ada puasa Ramadan. Karena Nabi sampai di kota Madinah tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah. Ya, itu belum ada puasa Ramadan. Berjalan waktu masuk bulan Muharram di tahun ke-2 Hijriah. Di tahun kedua Hijriah masuk bulan Muharram. Masuk tanggal 10 bulan Muharram. Nabi melihat orang-orang Yahudi yang berada di Madinah, mereka puasa tanggal 10 Muharram. Puasa apa ngarannya? Puasa Asyura. Kemudian Nabi bertanya kepada orang Yahudi, kalian ngapain puasa pada hari ini? Kata orang Yahudi, Nabi Musa berpuasa pada hari ini sebagai bentuk syukur yang kepada Allah karena telah menolong Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan menenggelamkan Fir'aun daripada tentaranya. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW,